Halo, salam kenal. Saya Nisrina Sani Hasna, biasa dipanggil Nina. Di sini saya mengisi untuk formasi analis kekayaan intelektual ahli pertama di kantor wilayah Kementerian Hukum Papua. Halo guys, perkenalkan nama saya Gali Catana. Saya dari formasi perancang peraturan perundang-undangan. Kami dari Kanwil Papua Barat, Kementerian Hukum. Salam kenal. Halo guys, perkenalkan nama saya Suryadi Senudin, peserta Latsar Angkatan 21 tahun 2025, kelompok 3. Halo, perkenalkan nama saya Didi Kirianto. Saya adalah peserta Latsar Angkatan 21. Terima kasih. Hai Kanina, Hai. untuk pertanyaan selanjutnya, jadi bagaimana peran generasi muda dalam kampanye Bangga Berbangsa ini? Oke, menurut saya untuk generasi muda itu kita kan udah melek ya untuk digital, terutama platform-platform online yang memang dalam hal ini tuh membantu penyebaran informasi secara cepat dan masif. Nah, generasi muda ini mungkin bisa mengkreasikan untuk membuat video-video yang nantinya bisa diunggah atau diupload di sosial medianya masing-masing, TikTok ataupun Instagram ya, yang mana yang memperkenalkan Indonesia. Mungkin bisa dari segi kulinernya atau dari segi keindahan alamnya. Oke, terus selanjutnya Kak, apakah ada contoh gerakan atau karya anak muda yang menurut Kakak berhasil memvisualisasikan bangsa dengan baik? Karya anak muda, generasi muda. Menurut aku sih ada ya, salah satunya ada contoh filmnya itu namanya Aruna dan Lidahnya. Nah, di film itu menceritakan gimana kita bisa menggambarkan atau mendeskripsikan dari sebuah makanan itu cita rasa Indonesia tuh seperti apa. Itu sih, itu menurutku salah satu karyanya. Oh, oke. Selanjutnya nih Kanina, Indonesia kan sangat beragam. Menurut Kanina, bagaimana sih visualisasi bangsa bisa menjadi alat pemersatu? Oke, visualisasi sangat beragam. Tadi kan pertanyaannya sangat beragam ya. Kan budaya Indonesia tuh mungkin dihitung tuh bisa ribuan lebih ya. Nah, kalau mungkin menurutku konten yang mungkin sebelumnya udah ada dan mungkin bisa dilakuin lagi itu keberagaman itu tuh bisa dijadikan satu, mungkin bisa dikompil atau dikolaborasikan untuk menjadi satu harmoni yang utuh gitu. Nah, menurutku itu salah satu inovasi visualisasi yang bisa dilakukan anak muda ya. Baru itu menjadi outputnya. Seperti itu. Apa contoh visualisasi bangsa menurut Kakak Gali? Ya, visualisasi bangsa itu penting karena membantu memperkuat identitas nasional, mempromosikan pemahaman antar budaya dan mendorong persatuan serta kesadaran akan keberagaman. Saya ambil contoh tentang musik, bahwa musik adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan. Di Indonesia, musik tradisional maupun modern seringkali menjadi medium pemersatu bangsa. Salah satu fenomena terbaru adalah viralnya lagu Tabula Bale yang dinyanyikan oleh grup musik Silet Open Up bersama kolaborator muda dari berbagai daerah. Lagu ini menjadi tren nasional pada tahun 2025 ini. Tidak hanya karena iramanya yang ceria dan mudah diikuti, tetapi juga karena keberhasilannya mengangkat identitas budaya lokal ke panggung nasional. Viral di media sosial, ditampilkan di Istana Negara saat hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia dan disambut meriah oleh seluruh lapisan masyarakat. Tabula Bale telah menjadi simbol bahwa musik bisa menghadirkan rasa bangga dan cinta tanah air. Fenomena lagu Tabula Bale membuktikan bahwa budaya populer dapat berfungsi bukan hanya sebagai hiburan, melainkan juga medium persatuan bangsa dan penguat nasionalisme. Halo Kak Suryadi, bagaimana contoh visualisasi bangsa menurut Kak Suryadi sendiri? Ya, menurut saya visualisasi bangsa adalah Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan warisan budaya baik berupa bahasa, musik, seni rupa maupun seni pertunjukan. Salah satu warisan budaya yang terus hidup hingga kini adalah tradisi Pacu, jalur dari Kabupaten Kuantan, Singingi, Riau. Tradisi ini biasanya berupa perlombaan
mendayung jalur yang dilaksanakan setiap bulan Agustus untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Seiring perkembangan zaman, pacu jalur ini tidak hanya dikenal sebagai lomba perahu, tetapi juga melahirkan tarian pacu jalur. Tarian ini terinspirasi dari gerak mendayung, semangat, kebersamaan, dan nuansa meriah perayaan jalur pacu. Tren tarian pacu jalur kini dipentaskan dalam berbagai festival dunia, festival budaya, acara sekolah, hingga diviralkan di media sosial. Fenomena ini menjadi bentuk visualisasi bangsa, di mana tarian digunakan untuk mempresentasikan nilai persatuan, kerjasama, serta cinta tanah air melalui ekspresi. Kak Didik, Halo. bagaimana contoh visualisasi bangsa menurut Kak Didik? Oke, saya akan jelaskan. Visualisasi bangsa adalah representasi identitas kolektif, tidak hanya berupa gambar atau simbol, tetapi juga cerita, musik, tarian, bahkan kebiasaan sehari-hari. Semua itu membentuk cerita siapa kita sebagai bangsa Indonesia. Saya ambil contoh visualisasi bangsa tentang tim nasional yaitu timnas Indonesia, di mana timnas Indonesia bukan hanya sekedar sebuah kesebelasan sepak bola, melainkan simbol persatuan, perjuangan, dan identitas bangsa. Setiap kali timnas bertanding, seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke seakan bersatu dalam satu doa dan harapan. Fenomena ini menunjukkan bahwa olahraga, khususnya sepak bola, memiliki kekuatan besar dalam membangkitkan rasa cinta tanah air dan semangat nasionalisme. Visualisasi bangsa melalui timnas Indonesia dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, mulai dari media grafis, mural, iklan, hingga tontonan di stadion. Representasi nasionalisme tersebut tidak hanya menonjolkan aspek olahraga, tetapi juga nilai-nilai persatuan, keberanian, dan kebanggaan. Kami dari kelompok 3 Angkatan 21, khususnya Subtim 1, mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu di lain waktu. Terima kasih. Dadah, terima kasih. Oke, sekian dan terima kasih. Terima kasih.